selamat pagi. Halo CS-CS ku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Terus pantengin channel gua ya, agar kalian tersesat di jalan yang benar. Wek 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 wek. Oke, film kali ini menceritakan tentang masa remaja John Lennon. Juga awal ia membentuk band pertamanya bernama The Quarrymen dan berevolusi menjadi The Beatles. Masa remaja John Lennon tak jauh beda dengan remaja seusianya. Namun kasih sayang secara utuh tidak ia dapatkan karena kedua orang tuanya harus berpisah, sehingga ia terpaksa diasuh oleh bibinya hingga dewasa. Oke CS-CS ku, sebelum dimulai kita intro dulu guys. Sebat 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 bat 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 bat. Yo, welcome to my channel, bro. Scene dibuka oleh John Lennon yang dibangunkan bibinya bernama Mimi untuk berangkat sekolah. Saat Lennon sedang sarapan, ia dihampiri pamannya bernama George dan memberinya harmonika. Malam harinya, Lennon dan pamannya sedang memasang kabel radio untuk di kamarnya. Lennon dan pamannya terlihat sangat dekat. Saat pamannya akan pergi dari kamar, pamannya jatuh tergeletak di dekat kamarnya. Ketika pamannya akan dibawa ke rumah sakit, bibinya menyuruh Lennon untuk tetap di rumah. Hingga paginya saat Lennon bangun dari tidur, ia melihat bibinya sedang berdiri dan memberitahu jika pamannya sudah meninggal. Mendengar itu, Lennon sangat sedih karena pamannya lah yang sangat dekat dengannya. Di pemakaman, Lennon melihat wanita berambut merah sedang memperhatikannya dari kejauhan. Setelah itu, Lennon menanyakan kepada saudaranya bernama Stan tentang wanita itu. Stan pun memberitahukan jika itu adalah ibunya, dan selama ini bibinya melarang Stan untuk memberitahukan kepada Lennon tentang ibunya. Keesokan harinya, Stan mengajak Lennon untuk bertemu ibunya. Saat ibunya melihat Lennon datang, ibunya sangat senang dan langsung memeluknya. Di dalam rumah, saat Lennon sedang melihat harmonikanya, ibunya datang dan ingin melihat harmonikanya. Lennon mengatakan kalau harmonika itu pemberian dari pamannya sebelum ia meninggal. Lalu terlihat Lennon dan ibunya sedang berjalan-jalan di tepi pantai. Mereka juga sudah terlihat semakin dekat. Di malam harinya, Lennon dan ibunya sedang mendengarkan lagu rock and roll sambil berjoget. Tak lama, ayah tirinya bernama Bobby datang untuk menyuruh Lennon dan Stan segera pulang karena sudah larut malam. Saat Lennon akan pergi, ibunya memeluk Lennon dan mengatakan jangan memberitahu bibinya kalau ia sudah menemui ibunya. Beberapa hari kemudian, karena Lennon terus memikirkan ibunya, ia pun datang kembali menemui ibunya. Ibunya pun sangat senang dan mengajak pergi ke bioskop untuk melihat film Elvis Presley. Di sana, Lennon terlihat sangat kagum melihat Elvis Presley. Hingga keesokan harinya, Lennon mengubah gaya rambut dan penampilannya seperti Elvis Presley. Di sekolah, Lennon bersama temannya bernama Pete sedang berada di ruangan kepala sekolah karena ia ketahuan membawa majalah porno. Kepala sekolah mengatakan kalau ia menskornya dan akan mengirim surat kepada orang tua mereka. Saat Lennon sampai di rumah, bibinya marah karena ada yang memberitahu kalau Lennon tak masuk sekolah. Bibinya juga memaki Lennon yang membuat ia pergi dari rumah dan menemui ibunya. Namun saat Lennon memanggil ibunya, di sana ibunya yang terlihat sedang memiliki masalah
mengacuhkan dan tak membuka pintunya. Lennon pun kemudian langsung menuju gubuk, tempat biasa ia nongkrong. Keesokan harinya, saat Lennon akan berangkat kembali ke sekolah, ia menunggu petugas pos untuk mengambil surat yang dikirim kepala sekolah agar bibinya tak tahu jika Lennon sedang diskor. Kemudian beberapa harinya, Lennon terlihat bersama ibunya di sebuah bar dan meminta ibunya agar mengizinkan Lennon untuk tinggal sehari di rumahnya. Awalnya ibunya menolak karena takut bibinya tahu, namun karena Lennon terus memaksa, ibunya pun akhirnya mengizinkan. Arm horizontal from the elbow, strum from the wrist. Think Bo Diddley. Strum from the wrist. John, be serious. Di rumah ibunya, Lennon diajari bermain gitar. Saat ibunya sedang menyanyikan lagu yang ia buat sendiri, Lennon sangat senang melihatnya. Setelah itu ibunya mengatakan jika ia tinggal bersama ibunya, sebaiknya ia belajar sambil memberikan gitar. Lennon pun langsung berlatih sampai ia bisa bermain gitar. Di tempat lain, bibinya mendapatkan kabar dari kepala sekolah tentang masalah Lennon. Setelah itu, bibinya datang ke rumah Pete untuk menanyakan keberadaan Lennon saat ini. Come on, Mom. You're missing it. No, Julia. Saat Lennon dan ibunya sedang memainkan sebuah lagu, bibinya yang marah datang dan mengajak Lennon untuk pergi dari sana. Namun Lennon menolak untuk ikut bersama bibinya karena sekarang ia sudah merasa dekat dengan ibunya. Ibunya yang melihat itu langsung meminta bibinya untuk keluar dari rumah. Saat di rumah, bibinya melihat foto Lennon ketika masih kecil. Ia terlihat sangat sedih karena merindukannya. Hingga saat bibinya akan tidur, ia terlihat menangis karena memikirkan Lennon. Saat Lennon terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk, ia mendengar ibu dan ayah tirinya sedang bertengkar karena ayah tirinya tak setuju kalau Lennon tinggal bersamanya dan meminta untuk memulangkan ke rumah bibinya. Mendengar itu, Lennon pun sangat kesal. Listen to me. For the girl. Hingga pagi harinya, saat Lennon pamit kepada ibunya terlihat mengabaikannya. Tetapi sebenarnya ibunya tak ingin jika Lennon pergi saat itu. Kemudian Lennon pun kembali ke rumah bibinya. Di sana bibinya memberitahukan kalau ibunya hanya akan membuat Lennon sakit hati. I'm gonna start a rock and roll group. Lalu Lennon berkata kepada bibinya kalau ia akan membuat band rock and roll seperti Elvis Presley. Mendengar itu, bibinya yang sangat sayang kepada Lennon mengajaknya ke toko musik untuk membeli gitar. Di sekolah, Lennon mendatangi temannya dan mengajaknya untuk ikut bergabung ke dalam band yang ia buat bernama The Quarrymen. Beberapa minggu kemudian, Lennon dan bandnya terlihat akan tampil untuk pertama kalinya di sebuah festival lokal di kotanya. Di sana juga terlihat ibu dan bibinya datang untuk melihat penampilan Lennon. Saat tampil membawakan lagu milik ibunya, Lennon dan bandnya sukses membuat semua orang terkesan melihat penampilan mereka. Setelah Lennon dan bandnya tampil, temannya menghampiri Lennon dan mengenalkan seseorang bernama Paul McCartney untuk ikut bergabung ke dalam bandnya. Keesokan harinya, Paul mendatangi rumah Lennon dan mengajaknya berlatih bersama.
Saat mereka sedang berlatih di kamar, bibinya yang terganggu karena berisik menyuruh mereka berdua untuk berlatih di luar. Baby Paul wanting to be Elvis. Oh, she would have loved it. Di sana Paul memberitahu Lennon kalau Elvis Presley sudah meninggal seminggu yang lalu. Paul juga mengatakan kalau mereka ingin terkenal seperti Elvis, mereka harus menulis lagu sendiri, atau mereka tak akan dilirik oleh perusahaan rekaman. Kemudian Lennon bercerita jika ia suka menulis puisi. Lalu Paul mengatakan tinggal memberikan nada maka itu akan menjadi sebuah lagu. Mendengar itu, Lennon pun langsung membuat lagu dari semua puisi dan cerita yang ia buat. Keesokan harinya saat Lennon pulang ke sekolah, ia melihat gitarnya sudah tidak ada di kamarnya. Lennon pun langsung menemui bibinya untuk menanyakan gitarnya. Bibinya di sana berkata kalau gitarnya sudah ia jual karena Lennon sudah melanggar janjinya untuk tidak membuat masalah di sekolahan. Like a child. Well, fuck off, Mimi. What did you say? I said fuck off! Lennon yang kesal pergi dari sana dan menemui ibunya untuk meminta uang agar bisa membeli gitarnya kembali. Saat Lennon dan bandnya sedang tampil di sebuah bar, terlihat banyak yang ingin menyaksikan penampilan mereka termasuk ibu Lennon. Sesudah tampil, Paul mengenalkan temannya bernama George untuk ikut bergabung bersama bandnya. Singkat cerita, George telah bergabung dan ikut dalam penampilan berikutnya. Ketika di backstage, Lennon dan George sudah terlihat sangat akrab. Lalu ibunya Lennon datang dan memuji penampilan mereka. Di sana ibu Lennon mengatakan kalau ia akan membuat pesta ulang tahun Lennon di rumahnya dan meminta untuk datang di hari Sabtu. Ketika di pesta, Lennon terlihat cemburu melihat ibunya dekat dengan Paul, yang membuat Lennon tak diperhatikan lagi oleh ibunya. Saat ibunya keluar, Lennon pun datang dan menemui ibunya. Di sana Lennon menanyakan tentang ayahnya. Kemudian ibunya bercerita jika ayahnya sedang berada di New Zealand dan tak pernah memberi kabar. Kemudian Lennon mengatakan mengapa ibunya selama ini menelantarkannya. Ibunya lalu menjelaskan jika ada alasan yang Lennon tak mengerti dan memilih Lennon untuk sementara tinggal bersama bibinya. Mendengar itu, Lennon pun pergi meninggalkan ibunya dan pulang ke rumah bibinya. Saat Lennon sedang berada di rumah bibinya, ibunya datang untuk meminta maaf. Lennon yang masih marah memberitahukan kepada bibinya jika ada ibunya. Di sana bibinya menceritakan saat ayahnya yang seorang militer sedang bertugas, ibunya berselingkuh hingga ayahnya menceraikan ibunya dan akan membawa Lennon. Namun bibinya langsung membawa Lennon dan merawat Lennon hingga sekarang. Setelah mendengar semuanya, Lennon terlihat kesal kepada ibunya dan memilih pergi keluar. Paginya, Lennon terlihat tidur di bangku di pinggir sungai. Setelah itu, Lennon pun pulang ke rumah bibinya. Saat Lennon bangun, ia melihat bibinya pergi mengunjungi makam pamannya. Tak lama, Lennon pun menemui bibinya yang sedang berada di makam pamannya. Di sana, Lennon berkata kalau ia akan pergi dari rumahnya agar bibi dan ibunya tak saling membenci seperti sekarang. Mendengar perkataan itu, bibinya langsung menghubungi ibunya untuk bertemu di sebuah kafe. Mereka pun bertemu di sana. Bibinya kemudian mengatakan kalau ia meminta maaf karena selama ini terlalu keras membencinya. Saat Lennon pulang ke rumahnya, ia melihat bibi dan ibunya sudah akur dan terlihat bersama. Melihat itu, Lennon pun sangat senang dan menghampiri mereka. It was a nice day for it then. How's college? The woman came in, took her kids off, and we painted her breasts. Not actually physically. Ketika ibunya akan pulang, ia tertabrak mobil yang membuatnya ia meninggal dunia. Konon yang menabrak itu adalah seorang polisi yang sedang mabuk, tetapi polisi itu malah lolos dari jeratan hukum. Dan dari situlah
Konon Lennon sangat membenci juga kritis terhadap penguasa dan ketidakadilan. Kembali ke Lennon setelah dari pemakaman ibunya, Lennon terlihat sangat kehilangan. Lalu ketika Paul memainkan gitar milik ibunya, Lennon yang masih berduka langsung membanting gitarnya. Just get to nowhere. Singkat cerita, Lennon Paul bersama teman-temannya terlihat menuju studio untuk rekaman. Saat sedang rekaman, Lennon teringat masa indah bersama ibunya. Beberapa bulan kemudian, Lennon pun datang ke rumah bibinya. Di sana Lennon memberitahukan kalau ia akan pergi ke Hamburg, Jerman bersama band barunya bernama The Beatles untuk beberapa bulan. Kemudian Lennon meminta akte lahir dan ingin bibinya menandatangani dokumen untuk membuat paspor. Lalu Lennon pun pamit dan film pun selesai. Setelah John Lennon menikah dengan Yoko Ono, seorang seniman asal Jepang, dan manajernya meninggal, John Lennon pun mengundurkan diri dari bandnya. Dan dikabarkan, The Beatles pun bubar karena sudah tidak ada keharmonisan di antara personilnya. Ia lalu aktif dalam gerakan bersama aktivis mahasiswa, sehingga pemerintahan saat itu menyatakan bahwa John Lennon adalah musuh nomor 1 bagi pemerintahan. Yang kemudian ia tewas ditembak oleh penggemarnya. Oke CSCS-ku, terima kasih sudah stay di channel ini. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. Sehat terus CSku. Dadah.